Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini saya ingin membahas tentang target besar dari PSSI yang akan diberikan kepada Sintayong terkait perpanjangan kontraknya, yakni membawa timnas Indonesia masuk ke peringkat 100 besar FIFA, serta tentang rencana uji coba timnas Indonesia lawan timnas Tanzania yang akan dimainkan pada tanggal 2 Juni nanti di Stadion Madia yang berada di kawasan Gelora Bung Karno. Tapi sebelum saya memberikan sudut pandang saya, pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada teman-teman yang mendukung kemajuan dari channel YouTube Bola Bung Binder, karena hingga hari ini jumlah subscribers telah melewati 908.000. Luar biasa dukungan yang teman-teman berikan. Dan saya harapkan dukungan dari teman-teman akan tetap konsisten, dan seperti biasa, saya akan selalu memberikan analisa secara logis, pakai akal sehat, dan tentunya fair alias netral. Maka itu seperti yang selalu saya katakan dan saya ingatkan kembali, bahwa sekali saya netral, maka saya akan tetap netral. Anyway, kembali ke topik pembahasan di konten ini. Yang ingin saya bahas pertama-tama adalah tentang target besar PSSI yang akan diberikan kepada Sintayong untuk membawa timnas Indonesia masuk ke peringkat 100 besar FIFA. Kalau bagi saya, ini adalah target yang realistis, teman-teman. Kenapa saya katakan realistis? Karena ya kita juga bisa melihat perkembangan atau progres yang sangat pesat dari timnas Indonesia. Bahkan saya sendiri tidak pernah menduga bahwa timnas Indonesia bisa sekarang berada di ranking atau peringkat FIFA nomor 134. Sebelumnya yang saya ingat ketika Sintayong mengambil alih timnas Indonesia, ranking atau peringkat FIFA dari Indonesia berada di nomor 174 ya, atau 177 tuh ya. Nah, artinya kan ada lompatan yang cukup tinggi ya dari timnas Indonesia. Nah, ini semua bisa dilakukan karena ada proses yang dijalankan oleh Sintayong bersama para pemain. Yang kita tahu mayoritas adalah pemain-pemain muda. Dan ketika mengandalkan banyak pemain muda, tentu proses ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Tapi sekarang kita lihat setelah 3 atau 4 tahun, ya, progres dari timnas Indonesia ini real. Artinya ini progres yang asli, bukan fiksi apalagi mimpi. Ini adalah sebuah kenyataan, teman-teman, bahwa timnas kita progresnya luar biasa dan sangat pesat, yang juga membingungkan negara-negara tetangga kita. Ya kan, kita lihat saja, sebelumnya Malaysia pernah menjadi juara Piala AFF, Singapura pernah menjadi juara Piala AFF, Thailand pernah menjadi juara Piala AFF. Tapi kalau kita lihat dari segi progres, ya ini jujur saya mengatakan progres dari timnas Indonesia itu lebih pesat. Saya mengatakan lebih pesat, bukan artinya progres kita ini sudah sangat bagus, enggak. Kita perlu melihat progres ini step by step. Jadi apa yang dilakukan oleh Sintayong adalah untuk membangun fondasi, kemudian ada progres secara berkesinambungan. Jadi continue progres ini. Jangan sampai progresnya hanya jangka pendek. Nah, percuma saja kan. Maka itu saya bingung juga jika banyak yang masih menginginkan agar Indonesia menjadi juara dari Piala AFF. Ya, saya juga ingin Indonesia menjadi juara dari Piala AFF, tapi jangan sampai itu merupakan prioritas. Enggak, prioritasnya adalah kita harus punya timnas yang kuat, yang bisa bertahan cukup lama, yang bisa bukan saja tembus ke level Asia, tapi juga bisa bersaing di level Asia. Nah, itulah yang sekarang sedang dilakukan oleh Sintayong. Dan ini target sebetulnya juga tidak akan mudah bagi Sintayong, walaupun saya katakan ini adalah target yang realistis, tapi tidak akan mudah. Ya dong, emangnya gampang gitu mau langsung naik lagi 34 peringkat, kan nggak akan semudah itu. Jadi menurut saya jika Sintayong ingin membawa timnas Indonesia itu peringkatnya dengan cepat naik, ya tentu harus juga ada kontribusi dari para pemain. Ya, artinya para pemain harus bisa mengikuti atau memahami konsep permainannya. Yang sekarang perlahan-lahan saya melihat para pemain mulai nyetel lah. Apalagi sekarang kan timnas kita punya banyak sekali pemain-pemain keturunan Indonesia. Nah, inilah yang meningkatkan level permainan dari timnas Indonesia. Sehingga sekarang kalau kita lihat timnas itu main, wah mirip seperti tim-tim Eropa lainnya. Dan juga ya mulai menarik perhatian dunia kan. Bahkan seperti yang pernah saya katakan beberapa kali di channel ini, bahwa teman-teman saya dari luar negeri yang berada di Eropa ya, yang ada juga yang berada di Prancis, ada juga yang berada di Jerman, bahkan ada yang berada di Amerika, di Kanada, sampai ada yang berada di Inggris tuh sering kirim saya pesan singkat. Bahkan kadang-kadang mereka juga telepon menanyakan kok bisa Indonesia perkembangannya begini pesat ya. Saya jelaskan semua proses yang dijalankan oleh Sintayong bersama para pemain. Dan juga kita sekarang punya beberapa pemain juga yang sebelumnya bermain di Liga 1 tapi sekarang bermain di luar negeri. Dan saya harapkan lebih banyak pemain yang bisa berkarir di luar negeri, tapi tentunya mereka harus bisa mendapatkan menit bermain. Dan juga kalau bisa pemain-pemain berada di luar negeri untuk waktu yang cukup lama. Ini juga yang akan bisa membentuk mental mereka, karena ya kita tahulah salah satu kelemahan dari para pemain kita adalah dari segi mentalitas. Jadi ya saya pikir ini adalah target
yang kemungkinan besar akan diterima oleh Sintayong. Apalagi kita tahu dari rekam jejak Sintayong, dia adalah pelatih yang optimis. Bahkan ketika federasi meminta Sintayong membawa timnas Indonesia U23 minimal lolos dari fase grup, dia mengatakan bahwa dia optimis timnas Indonesia U23 akan bisa masuk ke 4 besar. Dan ternyata benar masuk ke 4 besar loh. Kan hebat nih pelatih. Bukan dia sombong, apalagi arogan, enggak. Ya walaupun nggak beda jauh lah ya antara sombong dan arogan. Tapi dia optimis, dia yakin dengan kekuatan dari timnas Indonesia. Nah, tinggal nanti kita tunggulah ya penandatanganan kontraknya, dan feeling saya akan ada target-target lainnya. Ya tapi saya harapkan jangan juga nanti ada target untuk menjadi juara Piala AFF. Karena ya saya harapkan itu jangan dibuat prioritas lah. Ya, walaupun ya tentu kita juga ingin agar timnas kita juara juga di ASEAN. Tapi ya lihat saja tim-tim lain yang sebelumnya pernah menjadi juara di Piala AFF, Singapura, Malaysia, ya sekarang kita di mana dan mereka di mana. Ya kurang lebih seperti itulah rumusannya. Tapi ya dari PSSI selama ini saya lihat target yang mereka berikan ini juga bukan target yang akan melebihi batas kemampuan dari timnas kita. Jadi mereka juga paham tentang progres dari timnas kita. Dan juga selain itu ada rencana uji coba lawan timnas Tanzania. Ini kan tiba-tiba nih ya, ada rencana uji coba ya. Sebelumnya saya sendiri tidak pernah menduga akan ada uji coba sebelum nanti timnas Indonesia lawan Irak dan juga lawan Filipina. Nah mungkin teman-teman khawatir, wah jangan sampai nih nanti main di uji coba terus para pemain kelelahan. Enggak mungkin. Justru pertandingan uji coba ini sangat penting untuk kembali membentuk chemistry di antara para pemain. Kan sudah lama mereka tidak bermain. Ya kan, bagi timnas kan, terakhir main kan ketika lawan Vietnam 2 kali itu kan sudah lama ya. Jadi sekarang mereka di laga uji coba ini akan bisa membentuk chemistry mereka lagi, dan juga tentunya bagi Sintayong bisa nanti dia mencoba pemain-pemain lain. Gak ada masalah juga, ya itulah gunanya sebuah pertandingan uji coba. Dan lawannya adalah Tanzania yang kita tahu sebetulnya bukan merupakan tim yang kuat, walaupun dari ranking FIFA kan mereka berada di peringkat 119. Nah tadi saya lupa mengatakan bahwa sebetulnya memang ranking FIFA ini tidak menggambarkan kekuatan dari sebuah tim. Terus kenapa PSSI akan minta Sintayong untuk membawa Indonesia masuk ke peringkat 100 besar FIFA, atau PSSI sudah minta ya Sintayong nanti ketika perpanjang kontrak juga memenuhi target membawa Indonesia masuk ke peringkat 100 besar FIFA yang dia punya durasi selama 3 tahun kan, kalau nggak salah kontrak itu akan diperpanjang selama 3 tahun. Nah kenapa sih? Karena jika ranking FIFA dari sebuah timnas itu tinggi ya, masuk ya let's say di 100 besar, akan memudahkan para pemain timnas Indonesia itu untuk bermain di luar negeri. Jadi negara-negara lain akan melihat dulu ranking dari timnas pemain ini berada di ranking berapa gitu. Itu akan memudahkan lah para pemain untuk berkarir di luar negeri. Selain itu juga ketika nanti ada turnamen dalam undian ya, dalam undian itu yang akan dilakukan, nah kemungkinan ya timnas Indonesia nanti akan berada di pot yang lebih tinggi lagi. Jadi ya kemungkinan besar akan terhindar lah masuk ke ya istilah kerennya itu grup neraka. Tapi akan dilihat juga histori dari timnas Indonesia. Tapi kan sekarang histori kita sudah cukup baik. Kita lolos dari fase grup di Piala Asia sebelumnya kan. Jadi itulah pentingnya ranking FIFA. Walaupun tidak menggambarkan kekuatan dari sebuah tim, tapi ranking FIFA itu ya, di ranking FIFA itu akan terlihat pergerakan dari sebuah tim. Progresnya ini seperti apa. Kalau naik terus, peringkatnya naik terus, artinya progresnya lagi menanjak, grafiknya lagi bagus. Tapi kalau turun, nah kelihatan kan, timnas mainnya lagi gak bagus. Ya, jadi kembali ke pertandingan uji coba ini sangat penting, walaupun bukan lawan tim yang kuat. Tanzania yang tidak pernah lolos ke Piala Dunia, bahkan tidak pernah menjadi juara dari Piala Afrika. Tapi ya, ini kan kalau kita melihat sekarang kekuatan dari Tanzania kan di atas kertas, di atas lapangan bisa berbeda teman-teman. Karena ini kan tim asal Afrika, mereka tidak akan melepaskan begitu saja. Nah, jika teman-teman mendengar suara di latar belakang ya, kayak ada suara yang lagi ngelas, nah karena tetangga saya lagi renovasi rumahnya. Ya, dan saya merekam konten ini pagi hari, karena siang sampai sore nanti saya banyak urusan gitu. Tapi nanti saya akan upload konten ini siang hari. Jadi teman-teman, nah ini laga uji coba yang sangat penting bagi para pemain untuk membentuk chemistry, dan mereka nanti mungkin akan bisa lebih memahami game plan dari Sintayong, dan mungkin juga Sintayong nanti bisa saja mengubah formasinya untuk mencoba hal yang baru. Ya tapi pada intinya saya yakin Sintayong ingin agar timnas Indonesia menang, karena ya kemenangan itu juga akan meningkatkan kepercayaan diri dari para pemain, walaupun nanti lawannya adalah Irak dan Filipina. Ya kalau Filipina kan lebih ringan daripada Irak, tapi Irak juga kan adalah lawan yang kuat ya. Jadi saya pikir nih agendanya dari PSSI sudah bagus. Nah itu yang selalu saya katakan, ketika pemain dengan pelatih dan dengan federasi ya hubungannya sudah harmonis dan situasinya kondusif, udah jangan diganggu lagi. Ya kan teman-teman, biarkanlah para pemain berjuang di atas lapangan, biarkan Sintayong bekerja dengan tenang, dan biarkan federasi terus support timnas agar kita punya timnas yang kuat, agar timnas kita bisa bukan saja tembus ke level Asia tapi juga bisa bersaing di level Asia. Dan itu semua bisa dilakukan ketika kita semua bersatu mendukung
kemajuan dari timnas Indonesia. Saya belum bisa memberikan gambaran tentang pertandingan uji coba karena kan masih lama ya. Nantilah H-2 atau H-1 saya akan memberikan preview dari pertandingan uji coba ini. Tapi pada intinya pertandingan uji coba selalu penting bagi sebuah timnas untuk menyatukan para pemain di atas lapangan. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.